masih di Yantap Sindo Radio, masih bersama saya Billy Bun dan Mbak Ucu, presidennya Kidzania. Ya, jadi kalau yang mau bertanya, yang Mbak Ucu ini sangat passionate banget di pendidikan. Oke? Nah, ini saya mau nanya nih, Mbak Ucu. Saya pernah dengar ada orang yang bilang, yang memberikan nasihat buat anak-anak SMA, yang dia bilang ketika ditanya, penting nggak sih kuliah? Terus kemudian orang ini yang menurut saya role model sebenarnya ya, dan dia bilang, well, kalau mau jadi karyawan silahkan kuliah, kalau mau jadi pengusaha nggak perlu kuliah. Pandangannya gimana? Tergantung sekolah yang tersedia bagaimana. Oke. Kalau sekolah tadi mau jadi pengusaha tidak usah kuliah. Tapi kata dia ya. Kata dia. Kalau di daerah dia ada sekolah yang baik untuk menjadi pengusaha, misalnya seperti Business School of Economy misalnya, dan bagus juga supaya nanti waktu dia bisnis dia tidak bikin trial and error. Oke. Jadi kita bisa lihat apa yang ada di dalam kelas dan apa yang di luar kelas. Karena banyak sekali juga yang kita belajar di luar kelas. Jadi belajar, bekerja, belajar, bekerja. Jadi belajar di kelas, lalu coba di luar. Mungkin tanya sama orang yang punya warung atau apa, bagaimana kalau bikin bisnis ini. Jadi praktekkan juga. Jadi teori, praktek have to be balanced. Oke. Jadi kalau saya katakan tidak usah sekolah dulu. Kalau memang tidak ada sekolah yang bagus tersedia, don't waste your time. Oh begitu ya? Ya, belajar dari orang yang ahli. Okay. Mungkin ayahnya ahli atau pamannya ahli di bisnis, atau di situ ada warung, dia mesti bisa role play seperti di Kidzania, dia bisa belajar dengan mengerjakan. Oke. Kalau pandangan saya mau jadi karyawan, mau jadi pengusaha, kalau menurut saya kuliah itu penting. Karena ketika saya dulu kuliah, saya sharing sedikit ketika saya kuliah, yang saya pelajari bukan teori-teori atau subjek-subjek yang kelas-kelas yang saya ambil, tapi yang saya pelajari adalah bagaimana ketika masuk ke dalam ruang kuliah itu saya mengambil peran aktif dalam berdiskusi. Bagaimana saya mau memberanikan diri untuk maju ke depan memberikan presentasi. Bagaimana saya membuat presentasi yang baik. Bagaimana saya mengungkapkan pendapat dengan respect orang lain. Be open-minded ketika berdiskusi. Nah, which is, I think, so in my opinion, ketika saya ditanya kuliah itu penting apa enggak, saya selalu bilang kuliah itu penting. Because kuliah itu bukan hanya soal ijazah, but then it's pendewasaan pikiran dan karakter. Menurut Mbak Ucu gimana? Bukan hanya kurikulumnya saja, tapi ada orang-orangnya, manusianya. Exactly. Manusianya di sekolah itu yang membuat Billy bisa berinteraksi, bisa bertukar pikiran, brainstorming, bisa mendapatkan input, bisa memberikan refleksi, bisa merancang kreativitas, bisa juga berkongsi, ya kan? Jadi kadang-kadang sekolahnya tidak bagus, tapi orang-orang di situ yang membuat kita berkesempatan juga. Jadi kurikulumnya, fasilitasnya, orang-orangnya. Jadi kita lihat juga, bukan hanya kurikulum, tapi kalau kurikulumnya dijalankan tidak baik dengan orang-orangnya, kita juga bisa ilfil kayaknya, males banget ya, gitu kan. Lo belajar bisnis, kayaknya pusing, mesti ngapalin, mesti ini, liatin grafik, stres banget gitu kan. Jadi cara bawainnya, orangnya kembali. Kalau ada gedung bagus seperti ini, tapi kalau orangnya juga is not there, it will not work, ya kan. Jadi faktor orang itu sangat penting. Jadi kalau di sekolah tadi kan orang yang membuat Billy interesting kan, untuk ketemu sama orang, belajar satu sama lain. Saya belajar sama kamu how to be a good presenter, dan mungkin you can learn from me I don't know. Pendidikan ya. Jadi belajar itu bukan hanya otak saja, konten tadi ya, tapi juga tadi kan ada thinking kita. Kita bersosial bagaimana, komunikasi kita, self management. Saya nggak bisa tidur, Billy kasih tahu. Kalau nggak bisa tidur, kita bisa mungkin baca buku dulu. Ya kan, we can always learn. Jadi belajar itu juga bukan cuma di sekolah, bisa juga saya senang sekali belajar sendiri. Jadi self learning. Terus belajar juga dari lihat alam, nature, go nature. Jadi kita banyak sekali belajar dari macam-macam. Jadi saya selalu bisa belajar dari segala macam hal. Segala macam hal. Jadi kalau saya sebagai Islamic School, saya selalu ikro, bismika robika, bacalah dunia, sampai dikatakan 3 kali, bacalah dunia. Lalu apa yang kita bisa bikin untuk membuat perbaikan, baik dari kita maupun masyarakat. Jadi it's always fun, because there is always tempat untuk kita berkarya dan bekerja dan kreatif. It's so democratic, it's so fun. I like it.
I'm having fun ngobrol sama Mbak Ucu sekarang ini because I mean dari sebelum tadi kita on air udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. I think you have you're a great person with a great attitude, karakter yang baik. Nah, seberapa penting? I mean banyak banget orang kalau zaman dulu kayaknya orang-orang bilang kalau mau sukses harus pintar secara akademis yang diukur dari akademis. I mean in my opinion sekarang ini saya ketemu banyak orang-orang sukses dan rata-rata benang merahnya adalah they all have a really great attitude, punya karakter yang baik, mereka sopan, mereka nggak tadi Mbak Ucu ketika datang semua yang ada di ruangan disalamin, ada Giovanni yang masih pakai baju SMK, Mbak Ucu datangin dan salamin. I mean like seberapa penting sih menurut Mbak Ucu karakter itu? Sangat penting. Oke. Kalau kita pintar tapi kita tidak bermanfaat juga nggak ada gunanya, atau malah bisa merugikan. Jadi karakter itu adalah salah satu yang mungkin kadang dilupakan. Kembali kalau manusia. Sayang banget ya. Sayang banget karena dengan karakter kita respect tadi, kita tolerance, kita empathy, kita open minded, you said, dan juga prinsipal, kita mempunyai juga prinsip-prinsip. Konflik resolusi, there will be no problem, ya kan? Jadi dengan kita saling menghargai, kita juga saling tolerance dan juga ingin tahu asalnya dari mana Giovanni kesini kena. Dengan begitu kita manusia faktor sosial ya, jadi kita mengenal banyak orang, kita juga kaya akan ilmu, kaya juga akan karakter tadi yang membuat drive bahwa kita itu menghargai yang diberikan kepada kita. Sebenarnya kalau kita mengeluh mungkin yang diberikan itu mungkin lebih banyak sebetulnya ya. Jadi don't see only from the negative kacamata ya, tapi kalau dari kacamata positif pemerintah itu juga sudah berbuat, tapi kan tantangan selalu ada. Jadi dan pemerintah nggak bisa sendirian juga. Nggak bisa sendiri. Nah sekarang dunia dengan adanya saya lihat Sindo ada di berapa kota, LNC ada di Singapura segala macam. The world is flat kan. Jadi coba lihat di dunia ini kurikulum yang dipakai apa yang paling banyak misalnya kan. Lalu seperti tadi ada pertanyaan, apakah mungkin pertanyaan kedua bagaimana pendidikan khususnya untuk yang kesalahan terbesar pemerintah dan ini tantangan terbesar. Ya. Nah, saya tinggal di Singapura dan Jakarta ya karena waktu anak saya sekolah di sana, jadi saya lalu masih juga bekerja di museum. Jadi saya selalu bridge being outside the box, inside the box, outside the box. What can I do here? What can I do there? Kalau di Singapura pemerintahnya belajar, lalu dia distribusikanlah kepada sekolah-sekolah. Jadi bukan satu-satu sekolah untuk belajar jadi bagus-bagus, tapi dari pemerintah sendiri sudah berikan kontribusi misalnya 80% pendidikan. Pendidikan bukan cuma fasilitas, tetapi juga sistemnya. Dan itu di-develop, sustain dari waktu ke waktu. Jadi hanya sekarang terus tidak ada perubahan. Dan itu di-sustain lalu juga jadi pemerintahnya yang sekolah, orang-orang pemerintahnya sekolah, lalu didistribusikan kemana-mana. Jadi sekolah negeri sampai istilahnya dari Sabang sampai Merauke, lalu dikasih ruang juga mungkin di Papua, lihat kekayaannya gimana, orangnya bagaimana disesuaikan. Jadi tidak satu-satu belajar. Kalau di sini sekolah ini belajar, sekolah ini kosnya mahal, 10 sekolah dengan satu pemerintah aja distribusi kemana-mana, kan lebih better. Satu pintu belajar distribusikan kemana-mana. Kalau ini kan sekarang sendiri-sendiri cari sekolah ini, cari sendiri ini, itu kan kenapa sih? It's what the waste of money, gitu kan? Jadi kenapa nggak pemerintahnya belajar, terus ambil sekolah-sekolah bagus mungkin jadi teamwork, lalu didistribusikan kemana-mana, lebih efisien, save money, save energy, save time. Ini kelihatan banget nih, passionate banget ya pendidikan. Pertanyaannya udah ke karakter, balik lagi ke pendidikan. Iya. Nah, karena itu balik lagi ke karakter tadi ya. Karakter itu kan sharing tadi. Betul. Jadi kalau saya bilang pemerintah, responsibility. Ya, responsibility pemerintah. Karena kita bayar pajakan ke pemerintah. Ya kan, jadi pasti itu pendidikan adalah tanggung jawab dari pemerintah. Jadi salah satu responsibility-nya adalah pemerintah. Jadi karena pertanyaannya pendidikan di dunia khususnya di Indonesia, jadi saya pemerintahnya itu tadi ke situ karakternya. Kalau kita ngomong karakter, pemerintah kan isinya orang-orang juga kan. Nah karakternya juga mesti dibuat kan. Nah kalau belum ingat kita ingatkan. Kalau nggak ingat kita ingatkan. Ya, ekonomi ya pendidikannya apa, mungkin ngomong dengan yang ahli atau reflection dari negara. Indonesia ada Singapura. Kayaknya harus berada di dalam sistem nih kayaknya nih Mbak Ucu nih. Why not? I'm in the system, outside the system doesn't really matter. Oke, alright. Oke, mendengar Sindo jangan kemana-mana, kita akan break terakhir ya. Oke, don't go anywhere.